Sebuah mobil pick-up yang mengangkut bahan bakar minyak atau BBM eceran terbakar di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Tim SAR gabungan menemukan satu dari dua tenggelam di Pantai Sunset, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Seorang lansia dan balita bersama ibunya terjebak banjir luapan Sungai Citarum. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, sebuah mobil pick-up yang mengangkut bahan bakar minyak atau BBM eceran terbakar di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Peristiwa terjadi setelah kendaraan keluar dari SPBU. Akibat kejadian ini, pengemudi mobil mengalami luka bakar. Inilah video amatir terkait kebakaran satu unit mobil pickup jenis Suzuki Carry yang terjadi di Jalan Raya Wanakerta, Desa Wanakerta, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Peristiwa ini terjadi setelah kendaraan keluar dari SPBU mengangkut 6 jerigen berisi bahan bakar minyak untuk dijual eceran. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.45 oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran di wilayah Limbangan, dibantu anggota Polsek Cibatu, Koramil Cibatu, serta warga setempat. Menurut Kapolsek Cibatu, AKP Amiruddin, kebakaran diduga dipicu akibat percikan api dari bagian aki atau acu kendaraan yang kemudian menyambar muatan BBM sehingga api cepat membesar dan menghanguskan mobil beserta isinya. Benar, setelah mendapat laporan dari warga masyarakat tentang terjadinya kebakaran satu unit kendaraan, kami langsung mendatangi TKP dan ternyata ada satu buah mobil carry yang terbakar dengan mengangkut 6 jerigen BBM. Kami langsung menghubungi pemadam kebakaran dan bekerja sama dengan TNI dan warga masyarakat untuk berupaya bersama-sama memadamkan kebakaran. Akibat kejadian ini, pemilik kendaraan bernama Dedi Hermana mengalami luka bakar pada bagian telapak tangan kanan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Cibatu. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, tim SAR gabungan menemukan satu dari dua korban tenggelam di Pantai Sunset, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Korban ditemukan tewas pada radius kurang dari 5 km dari titik awal tenggelam. Korban diketahui bernama Alvin, 28 tahun, warga Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu malam di sekitar pesisir pantai Karangpakpak, Kabupaten Sukabumi. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, 2 korban dinyatakan hilang terbawa ombak di Pantai Sunset, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Dari laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung melakukan upaya pencarian dengan menyisir dari titik awal korban hilang tenggelam. Korban atas nama Alvin ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pinggir pantai Karangpapak, tepatnya di belakang Polsek Cisolok, dengan jarak sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Alvin, usia 28 tahun, warga Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Korban kita temukan sudah berada di pinggir pantai, tepatnya di belakang kantor Polsek Cisolok. Untuk jarak
kurang lebih 500 meter dari lokasi kejadian. Rencananya tim SAR gabungan akan melakukan pencarian kembali terhadap satu orang korban lainnya beratas nama Angga 28 tahun. Pencarian dilakukan dengan metode penyisiran laut menggunakan perahu karet sejauh kurang lebih 2 kilo dari lokasi kejadian, serta penyisiran sepanjang garis pantai sejauh kurang lebih 2 km dari titik awal korban dilaporkan terseret arus. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Seorang lansia dan balita bersama ibunya terjebak banjir luapan Sungai Citarum. Mereka awalnya memilih bertahan di rumah panggung, namun hingga malam air terus naik hingga terjebak dan berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Dua lansia yang terjebak di rumah panggung. Seorang balita bersama ibunya serta seorang lansia berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari lokasi banjir di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Proses evakuasi cukup dramatis yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Brimob Polda Jabar, BPBD, dan Polair. Korban banjir yang merupakan lansia harus digendong keluar dari rumahnya karena sulit untuk berjalan. Awalnya lansia tersebut bersama keluarganya menolak untuk dievakuasi karena menganggap banjir akan surut dan memilih bertahan di rumah panggung. Tadinya mereka memilih bertahan, namun pas pukul 19 mereka minta dievakuasi dan alhamdulillah sudah kita evakuasi. Dan untuk jumlah jiwa sendiri untuk saat ini sekitar 1.782 yang sudah kita evakuasi dan ada di beberapa tempat pengungsian, yaitu di aula kantor desa, di rumah warga yang di samping kantor desa, dan di rumah warga yang di Dusun Kampek. Dua lansia yang terjebak di rumah panggung. Saat ini, banjir yang merendam Desa Karangligar telah merendam lebih dari 400 rumah warga dan lebih dari 1.000 jiwa terdampak dan harus mengungsi ke tempat aman. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara, pasca kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir di Aceh beberapa waktu lalu, Kementerian Lingkungan Hidup telah menggugat 6 perusahaan dengan nilai mencapai 4,8 triliun rupiah. Pemerintah mempercepat penegakan hukum terkait banjir dan kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera, khususnya Aceh. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengungkapkan telah menggugat 6 perusahaan dengan nilai mencapai 4,8 triliun rupiah dan masih mendalami keterlibatan hampir lebih dari 200 perusahaan dan akan dikenakan sanksi perdata apabila terbukti merusak lingkungan. Penanganan kerusakan lingkungan di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera terus berjalan yang dilakukan secara terpadu antara rehabilitasi wilayah dan penegakan hukum. Sementara untuk proses pidana, pemerintah masih menunggu hasil audit lingkungan yang ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Aceh sedang ditangani oleh Pak Mendagri, penanganan rehabilitasinya, kemudian penegakan hukumnya sedang kita lakukan. Jadi kemarin kita telah menggugat perdata 4,8 triliun kepada 6 perusahaan. Jadi sisanya ini jalan terus. Jadi perusahaannya hampir lebih dari 200 perusahaan yang akan juga kami dalami. Jadi semuanya akan kami kenakan perdata pada saat ada kerusakan lingkungan. Namun untuk pidananya kita masih menunggu audit lingkungan. Audit lingkungan diproyeksikan akan selesai 3 bulan dari sekarang. Setelah itu kita akan lari ke pidana. Penanganan banjir dan kerusakan lingkungan di Sumatera dilakukan secara lintas kementerian. Rehabilitasi wilayah ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan kementerian terkait di bawah koordinasi Tim Penelitian Kawasan Hutan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Saudara, antrean batal tiket akibat dampak banjir terjadi di stasiun kereta api Cirebon. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi.